Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah ekonomika kelas A. Di sini kami akan menganalisis model regresi variabel dummy yang dimana yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian akhir semester kami. Nah, mengenai pengertian dari model regresi variabel dummy ini, yaitu merupakan suatu model regresi yang dikembangkan. Nah, yang dimana dalam model itu kita masukkan salah satu ataupun dari beberapa variabel yang bersifat kualitatif. Nah, sebelumnya kita melihat dari variabel regresi variabel dummy ini, kita harus mengingatkan dulu bahwasanya skala yang sudah dipelajari ini di statistik tersebut. Nah, untuk pertama itu ada model regresi dummy data cross section yang mana terdapat hasil analisis regresi, uji normalitas, uji heteroskedastisitas. Nah, untuk itu kami mengambil kasus dari pengaruh jumlah kebutuhan itu sebagai XI dan jenis kelamin D1I dan status pernikahan D2I terhadap jumlah keinginan yaitu sebagai YI. Model YI yaitu sama dengan BO sebagai konstanta dan tambah B1 D1I tambah B2 D2I tambah B3 XI tambah EI. Keterangannya D1I jika 1 berarti berjenis kelamin laki-laki dan jika 0 yaitu berjenis kelamin perempuan dan D2I jika sudah menikah, jika hasilnya 0 yaitu belum menikah. Nah, untuk itu kita buka aplikasi Appus terlebih dahulu. Pertama itu klik bagian file, klik new, klik bagian work file dan klik bagian unstructured. Hasil olah data yang akan kami olah itu terdapat 30 data. Klik OK. Nah, berikutnya itu memasukkan data yang akan diolah. Klik bagian objek, klik new object dan klik bagian series. Lalu masukkan data terlebih dahulu yaitu ada Y. Kita salin Y, X, klik OK. Hapus D1 dan D2. Kita klik bagian CTRL dan klik satu-satu yaitu Y, X, D1, D2, D1. Klik kanan, klik open as group. Nah, kita salin dari data nilai Excel-nya itu sendiri. Salin dari nilai 250. Kita salin, kita blok sampai bawah. Lalu kita tempel di bagian Appus tadi. Nah, untuk pertama itu ada hasil analisis regresi. Nah, yaitu klik bagian Prof, Make Equation, dan masukkan datanya. Y, C, lalu ada D1, D2, dan X. Klik OK. Nah, untuk hasil dari analisis regresi, kita salin dan masukkan ke Word untuk diinterpretasi. Kedua itu ada uji dari normalitas, klik bagian View, klik bagian Residual Diagnostic, dan klik bagian Histogram Normality Test. Setelah muncul uji normalitas, kita salin dan kita tempel ke Word. Lalu ketiga itu ada uji heteroskedastisitas, klik bagian View, klik bagian Residual, klik bagian heteroskedasticity test, dan kita klik pada bagian test type yaitu Glaser. Klik OK. Setelah muncul uji heteroskedastisitas yaitu kita akan menguji dari heteroskedastisitas grafnya yaitu klik bagian view, klik pada bagian actual fitted residual dan klik bagian actual fitted residual graph. Nah, setelah muncul bagian seperti ini kita masukkan ke Word untuk diinterpretasi. Nah, selanjutnya itu ada pertama itu tadi kita menganalisis hasil dari regresi. Untuk interpretasinya itu secara singkatnya berdasarkan hasil analisis regresi model keseluruhan signifikan dengan nilai prob yaitu sebesar 0,00 dan koefisien konstansa yaitu sebagai C 15,2.7075 dan variabel dummy D1 yaitu memiliki koefisien 6.64 dengan nilai P yaitu 0.042 dan menunjukkan tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 0.05. Sebaliknya, variabel dummy D2 memiliki koefisien 17.98 dan variabel X memiliki koefisien 0.3653. Keduanya signifikan secara statistik dengan nilai P yaitu 0.00. Hal ini mengindikasi bahwa setiap kenaikan 1 unit pada variabel X akan meningkatkan nilai Y sebesar 0.3653 dan untuk nilai square-nya itu 0,96. Lalu menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang kuat dan valid dalam menjelaskan variasi pada variabel Y, terutama dipengaruhi oleh variabel D2 dan X yang signifikan. Untuk yang kedua itu ada uji normalitas, yaitu berdasarkan hasil uji normalitas nilai probability Jarque-Bera adalah 0,124 yang lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas juga terpenuhi. Nah, untuk
Yang ketiga itu ada heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas baik secara keseluruhan yang mana ditunjukkan oleh nilai F statistik dan chi-square yang signifikan maupun individu variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya heteroskedasticity. Yang ketiga itu ada dari uji heteroskedastisitas graf. Dapat disimpulkan dari interpretasinya yaitu terdapat fluktuasi yang signifikan seiring meningkatnya nilai variabel independen dan mengindikasikan varians residual tidak konstanta atau terjadi heteroskedastisitas alih-alih tersebar acak di sekitar nol. Residual membentuk pola yang menunjukkan ketidakhomogenan varians. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji multikolinearitas dan juga data time series yang uji analisis regresi. Di sini saya akan share screen dulu file. Setelah itu view, pencet koefisien diagnosis, varian inflation factor, dan ini hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan pada variabel C, yaitu VIF 171.6134, D1 VIF 8.744.179, dan D2 VIF 9.777780. Sementara itu variabel X memiliki VIF yang sangat tinggi, yaitu 214.8298 dan tidak terpengaruhi oleh multikolinearitas. Secara keseluruhan, multikolinearitas signifikan terjadi pada variabel C, D1 dan D2. Namun variabel X stabil tanpa pengaruh tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai data time series, di mana pada data time series yaitu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data time series, yaitu pertama saya akan share screen dulu. Make equation. Nah, untuk data time series ini hanya ada 3 variabel gitu. Berbeda dengan data yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, di sini hanya ada Y, D1 dan juga X gitu. Untuk D2-nya itu dihapus. Setelah itu oke. Dan ini hasilnya. Untuk interpretasinya, yaitu di mana dapat disimpulkan bahwa model regresi menunjukkan bahwa variabel independen X dan variabel dummy D1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Nilai R square sebesar 0.9231 menandakan bahwa 92,31% variasi Y dapat dijelaskan oleh model nilai probabilitas F statistik sama dengan 0.0000 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan dengan Durbin Wasson yaitu 1.932494, di mana pidato dapat masalah autokorelasi. Maka model regresi ini layak untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai data series di mana ada uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, baik, yang pertama masuk ke view, lalu klik residual diagnosis, lalu klik histogram. Di sini udah muncul hasilnya. Lalu interpretasinya berdasarkan nilai probabilitas yaitu 0,00264 yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa gas buat tidak berdistribusi normal. Hal ini didukung oleh nilai sweetness yang positif yaitu 1,31 dan kurtosis yaitu 5,50. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual tidak terpenuhi dalam model ini. Selanjutnya kita akan ke uji heteroskedastisitas. Yang pertama, klik view residual heteros, lalu klik Glaser, langsung klik OK. Ini sudah muncul hasilnya. Lalu interpretasinya yaitu dapat disimpulkan uji Glaser pada heteros menunjukkan adanya heteros dengan nilai probabilitas VF statistik 0,0027 dan nilai value di bawah 0,05. Artinya, variasi 2 tidak konstan sehingga asumsi heteros tidak terpenuhi. Model ini mengalami masalah heteroskedastisitas yang bisa mempengaruhi keakuratan standar error dan signifikan koefisien. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai data, yaitu data time series yang akan diuji, yaitu mengenai heteroskedastisitas grafik dan juga multikolinearitas. Baik, di sini saya akan mengolah uji multikolinearitas. Yang pertama kita akan klik view, lalu koefisien diagnostik, lalu kita akan pilih variance inflation factor. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita akan menginterpretasi dari nilai uji ini. Nah, dapat kita lihat ya, PIF ini digunakan untuk mengukur apakah terdapat hubungan kuat antara variabel independen
Nah, jika nilai VIF kurang dari 10 artinya tidak ada multikolinearitas. Nah, jika nilai VIF-nya lebih dari 10 artinya ada indikasi multikolinearitas. Nah, hasil dari gambar tersebut itu dari D1 dengan VIF-nya 2617164 dan nilai X-nya itu VIF dengan 2617164. Nah, jadi semua nilai VIF-nya ini kurang dari 10, artinya tidak ada gejala multikolinearitas. Nah, dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model regresi ini karena seluruh nilai VIF-nya itu variabel independen kurang dari 10. Baik, untuk selanjutnya saya akan menguji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama kita akan mengklik view terlebih dahulu, lalu ke actual fixed residual. Setelah itu kita pilih actual fixed residual graph. Nah, sudah muncul. Lalu akan diinterpretasikan. Nah, di mana grafik ini menunjukkan pola sebaran atas residual yang tidak acak dan tidak konstan, terutama di awal data pada observasi 2-8. Nah, di mana fluktuasi residual ini cukup besar. Nah, setelah diobservasi ke 8, variasi residual terlihat lebih stabil, namun tetap ada ketidakaturan. Nah, pola ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas karena residual tidak tersebar secara merata. Artinya, atau tidak membentuk awan acak di sekitar 0. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari grafik residual menunjukkan pola yang tidak acak terutama di awal observasi. Hal ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas secara visual karena sebaran residual tidak konsisten sepanjang waktu. Nah, mungkin itu saja mengenai uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Cukup sekian dari saya.